Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Enterprise. Dan untuk kali ini kita akan belajar materi selanjutnya dari yang sudah kita bahas di pertemuan atau sesi sebelumnya. Materi yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah tentang Essentials of Enterprise Systems. Jadi hal-hal yang esensi atau hal-hal yang penting dari enterprise system atau sistem enterprise. Oke, lebih lanjutnya kita akan diskusikan selanjutnya. Nah, hal-hal yang esensi dari sistem enterprise itu ada apa saja? Bisa dilihat di sini ya, bahwa hal-hal esensi atau hal-hal yang penting dari sistem enterprise itu terdapat 8 parts. Jadi ada 8 bagian. 8 bagian ini berada di dalam induk yang namanya adalah esensi dari sistem enterprise. Jadi hal-hal esensi yang akan kita pelajari dalam sistem enterprise itu apa saja? Yang pertama adalah ada enterprise system. Kemudian yang kedua ada enterprise business process. Yang ketiga ada enterprise application. Yang keempat enterprise collaboration system atau biasa disingkat dengan ECS. Kemudian yang kelima adalah enterprise resource planning atau biasa disebut dengan ERP system. Yang keenam ada customer relationship management atau CRM. Yang ketujuh ada business intelligence, dan yang kedelapan ada business process reengineering atau biasa disingkat dengan BPR. Nah, esensi dari sistem informasi enterprise ini sendiri mengandung 8 unsur ini yang masing-masing ini akan dijelaskan ya, apa itu enterprise system, apa itu enterprise business process, dan seterusnya akan dibahas dan didiskusikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selanjutnya yang akan kita bahas pertama adalah ini ya. Yang akan kita bahas pertama adalah pada poin 1, yaitu enterprise system. Oke, apa itu enterprise system? Enterprise system adalah sistem atau pemrosesan yang melibatkan seluruh perusahaan atau departemen-departemennya. Jadi dia adalah sebuah sistem yang melibatkan seluruh bagian atau seluruh departemen yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian hal ini sangatlah bertolak belakang dengan sistem fungsional yang terdiri dari masing-masing departemen. Oke, jadi karena enterprise system ini adalah sebuah sistem sebagai wujud dari perkembangan teknologi yang diterapkan dalam sebuah perusahaan yang membantu dalam pengintegrasian atau penghubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam sebuah perusahaan. Kemudian contoh dalam organisasi. Oke, jadi di sini ada enterprise system. Enterprise system itu contoh penerapannya apa saja dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Nah, contohnya adalah adanya enterprise resource planning atau ERP yang didukung oleh internal supply chain. Dari kata internal supply chain ya, dari kata internal supply chain ini berarti sebuah rantai ya, sebuah rantai yang saling mendukung dalam sistem internal sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Kemudian ada yang disebut dengan extended ERP yang didukung oleh business partners dengan baik. Saat ini banyak sistem ERP yang menjadi extended. Oke. Jadi extended ERP sendiri ini dia adalah sebuah sistem atau bagian dari sistem enterprise yang didukung oleh business partners, berarti berasal dari eksternal atau luar, yang saat ini banyak sistem ERP yang menjadi extended atau digunakan atau dijalankan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya ada Customer Relationship Management atau CRM
yang menyediakan pelayanan terhadap pelanggan. Ini juga hubungannya dengan bagaimana membangun customer atau pelanggan untuk sebuah produk atau sebuah jasa pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada Partner Relationship Management atau PRM yang dirancang untuk menyediakan pelayanan terhadap partner bisnis. Jadi dari istilah yang ada di sini, Partner Relationship Management, otomatis ini adalah sebuah manajemen atau pengaturan yang mengatur hubungan dengan partner, gitu ya. Jadi misalkan seperti pelayanan, menyediakan pelayanan terhadap partner bisnis, pengelolaan terhadap penyediaan pelayanan terhadap partner bisnis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh penerapan sistem enterprise dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Contoh lainnya adalah Business Process Management atau biasa disebut dengan BPM, yang terlibat dalam memahami dan menyelaraskan pemrosesan dalam organisasi, termasuk rekayasa ulang dan pengelolaan arus aktivitas dan tugasnya. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan Product Life Cycle Management. Ini kurang R ya. Jadi ini adalah Product Life Cycle Management atau biasa disingkat dengan PLM, yang terlibat secara konseptual, rancangan, pembangunan, dan mendukung produk dan jasa. Jadi ini lebih kepada pengelolaan produk, bagaimana konsepnya, kemudian rancangannya, eksekusi atau pembuatannya, pembangunannya, dan sampai mendukung kepada produk yang berupa produk yang touchable maupun yang untouchable. Produk yang touchable berarti yang berupa produk ya, produk nyata yang bisa kita sentuh produknya, sedangkan jasa adalah yang berupa jasa atau service atau yang untouchable, yang tidak ada wujud produknya tetapi berupa jasa. Manajemen PLM juga mencoba mengurangi siklus waktu, mengefektifkan biaya produksi, dan mendapatkan lebih banyak pemasaran produk di pasaran. Jadi keuntungan sebuah perusahaan dalam memanfaatkan salah satu bagian atau parts dari sistem enterprise adalah ini. Salah satunya adalah mengurangi siklus waktu, jadi proses produksinya atau proses menjalankan produksi sebuah perusahaan itu lebih singkat, siklus waktunya lebih bisa dipersingkat. Kemudian lebih efektif biaya produksi, dan juga mendapatkan lebih banyak pemasaran produk di pasaran. Selanjutnya, contoh selanjutnya ada Decision Support System. Decision Support System ini yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa Decision Support System ini adalah sebuah initiation atau sebuah awal dari sistem informasi enterprise. Jadi sistem informasi enterprise ini sendiri awal kemunculannya adalah dia perkembangan dari DSS yang memiliki tujuan nih ya. DSS ini memiliki tujuan untuk menunjang pembuatan keputusan seluruh perusahaan dan seringkali membantu gudang data. Jadi DSS ini fungsinya adalah untuk membantu pembuatan keputusan seluruh perusahaan dan juga dalam proses pengelolaan data, gudang data. Dalam hal ini adalah data gudang gitu ya. Nah, kategori ini termasuk ke dalam Executive Information Systems. Selanjutnya ada Knowledge Management atau biasa disebut dengan KM System, yang memiliki sasaran untuk menunjang penciptaan, pengetahuan, penyimpanan, pemeliharaan, dan distribusi melalui seluruh perusahaan. Oke, jadi knowledge management itu lebih mengatur atau sasarannya adalah pada penciptaan, pengetahuan, penyimpanan, pemeliharaan ya, distribusi melalui seluruh perusahaan. Kemudian intelligence system atau IC. Nah, ini termasuk pada komponen pengetahuan seperti expert system atau neural network. Nah, contoh bagian daripada sistem enterprise yang lain adalah business intelligence. Business intelligence ini merupakan analisis keputusan berdasarkan komputer yang sering dilakukan secara online oleh para manajer dan staf, termasuk pada peramalan, alternatif analisis, dan evaluasi risiko dan kinerja. Jadi business intelligence ini tentu adalah bagian dari software atau aplikasi enterprise system
yang dia berfungsi dalam hal peramalan. Artinya peramalan di sini adalah menentukan seperti sejauh apa, misalkan ketika sebuah perusahaan membuat suatu produk baru atau membuat pembaharuan dari suatu produk, kemudian bisa menafsirkan atau bisa meramalkan atau bisa memprediksi kira-kira seberapa besar produk pembaharuan yang akan dipasarkan itu dapat diterima oleh calon konsumen gitu. Jadi lebih kepada peramalan, misalkan dalam hal market, seberapa besar produk ini dibutuhkan atau ditunggu oleh market atau konsumen, seperti itu. Itu bisa dianalisis dan bisa diperkirakan ya sebelumnya. Selanjutnya dia juga berfungsi sebagai alternatif analisis dan juga evaluasi resiko dan kinerja. Jadi misalkan dalam pembuatan sebuah produk itu tentu harus melalui beberapa standar uji, misalkan seperti resiko dan seterusnya. Itu sudah bisa dianalisis melalui bagian dari sistem aplikasi, yaitu business intelligence ini. Nah, kalau yang pertama tadi kita bahas tentang enterprise system. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang enterprise business process. Ini adalah poin yang kedua. Ini adalah poin yang kedua. Nah, pada poin yang kedua ini kita membahas tentang enterprise business process, dan contohnya atau jenis dari enterprise business process ini dibagi menjadi 4 ya di sini. Yang pertama ada e-business, e-commerce, enterprise communication and collaboration, and then web-enabled business process. Yang pertama adalah e-business. Dari kata atau istilah yang ditulis di sini ada kata e-business, otomatis dia bersifat online ya, jadi menggunakan teknologi informasi, bersifat elektronikal. E-business sendiri ini dalam pengimplementasiannya atau pelaksanaannya tentu menggunakan internet, menggunakan jaringan lainnya, dan mendapatkan dukungan dari IT. Kita bisa lihat dari kata electrical business. Electrical business artinya adalah segala aktivitas ya yang dilakukan dalam e-business ini tentu tidak lepas daripada support dari perkembangan teknologi informasi, yaitu internet. Selanjutnya ada e-commerce. E-commerce sendiri ini adalah media untuk melakukan transaksi pembelian, penjualan, dan pemasaran atas produk, jasa, dan informasi melalui internet dan jaringan lainnya. Oke, jadi e-commerce ini adalah media untuk melakukan transaksi pembelian ya, penjualan dan pemasaran atas produk, jasa, dan informasi melalui internet dan jaringan lainnya. Kita bisa ambil contoh e-commerce yang saat ini sedang menjamur adalah seperti katakanlah Lazada misalkan, Tokopedia, Bukalapak ya, Shopee. Itu adalah beberapa contoh e-commerce yang saat ini banyak dijalankan oleh para produsen atau penjual dan juga para konsumen atau pembeli. Jadi e-commerce ini adalah sebuah wadah atau media yang menampung ya atau mewadahi penjual dan juga pembeli, tetapi secara online. Selanjutnya ada enterprise communication and collaboration. Ini adalah penggunaan e-business yang juga merupakan bentuk jaringan yang dibuat sebagai alat untuk komunikasi di dalam perusahaan dan membantu setiap unit organisasi dalam melakukan kolaborasi. Nah, kalau ini lebih kepada kepentingan internal sebuah perusahaan ya, bagaimana
antar departemen atau antar bagian atau antar pihak dalam sebuah perusahaan tersebut itu dapat berkomunikasi dalam mengirimkan data misalkan. Nah, maka dibuatlah Enterprise Communication and Collaboration. Tapi ke depan juga tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa dijadikan eksternal. Jadi misalkan sebagai media komunikasi antara consumer atau pelanggan dengan produsen gitu. Selanjutnya ada Web Enabled Business Process. Nah, Web Enabled Business Process ini adalah penggunaan e-business juga berarti melakukan proses bisnis yang dibantu dengan media web dalam membentuk jaringan bisnisnya. Nah, ini berarti contohnya adalah website perusahaan ya. Website perusahaan yang mana ini membantu dalam membentuk jaringan bisnis. Karena segala informasi mengenai perusahaan tersebut ya, dan kemudian produk-produk yang ditawarkan untuk pasar itu dapat di display atau diakses atau dijabarkan dalam web tersebut. Pada bagian yang ketiga atau poin yang ketiga adalah enterprise application. Oke. Nah, apa itu enterprise application? Nah, enterprise application dari istilah yang ada berarti ini adalah aplikasi yang terimplementasi atau aplikasi yang dijalankan dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Berbicara tentang organisasi maka otomatis berbicara tentang software ya. Berbicara tentang sebuah media atau media aplikasi atau media software yang digunakan pada sebuah perusahaan. Enterprise software bisa dikatakan enterprise software atau enterprise application adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan. Kebutuhan organisasi atau perusahaan tersebut meliputi bisnis, sekolah, dan lain-lain. Jadi enterprise application ini diterapkan hampir di semua organisasi, hampir di semua institusi ya, tidak hanya di sektor perusahaan yang menghasilkan produk berupa produk yang berwujud gitu, tetapi juga perusahaan yang bergerak di bidang servis atau pelayanan atau jasa, dan juga institusi misalkan seperti sekolah, kampus, dan seterusnya. Jadi dalam pembuatan enterprise application ini tentu harus melalui need analysis atau analisis kebutuhan yang kiranya diperlukan oleh institusi atau perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi seorang sistem informatic engineer itu harus menganalisis kiranya apa yang diperlukan oleh institusi atau perusahaan tersebut untuk dibuatkan sebuah aplikasi yang kiranya dapat dijalankan dalam institusi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah enterprise software melakukan fungsi bisnis seperti pemrosesan order, pengadaan penjadwalan produksi, manajemen informasi pelanggan, manajemen energi, dan akuntansi. Jadi dengan adanya enterprise software ini membantu dalam hal pemrosesan pemesanan, pengadaan penjadwalan produksi, manajemen informasi pelanggan, manajemen energi, dan juga akuntansi atau keuangan. Hal ini biasanya dijalankan pada server yang menyediakan layanan secara simultan ke sejumlah besar pengguna dan biasanya melalui jaringan komputer. Oke, berbicara tentang enterprise application system ini adalah dia adalah sebuah software ya atau aplikasi yang berupa perangkat lunak komputer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau institusi. Dan enterprise application system ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada arsitektur aplikasi enterprise application integration, dan yang ketiga ada transaction processing system. Nah, masing-masing dari ini akan kita pelajari pada sesi berikutnya. Untuk sesi kali ini saya cukupkan sekian.